Pernah nggak sih kamu ngerasa udah punya semua yang kamu mau, tapi tetap aja ada rasa kosong? Kayak, ini doang, kok nggak bahagia juga? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan karena kamu manja atau kurang bersyukur. Ada penjelasan ilmiahnya. Kita bahas bareng-bareng di video ini. Pertama, kenalan sama istilah ini, hedonic treadmill. Konsep ini bilang, manusia cepat banget beradaptasi sama hal-hal menyenangkan. Saat dapat sesuatu yang bikin kita senang, awalnya memang bahagia, tapi lama-lama itu jadi biasa. Lalu kita cari hal baru lagi, dan terus gitu. Kayak lari di treadmill, capek, tapi nggak maju-maju. Makanya, walaupun kita udah punya banyak hal, otak kita bilang, ayo cari yang lebih. Bukan karena kita serakah, tapi karena otak kita dirancang buat bertahan hidup, bukan buat bahagia. Lalu ada juga faktor perbandingan sosial. Kita sering banget ngelihat hidup orang lain di Instagram, TikTok, atau YouTube dan mulai mikir, kok hidup dia enak banget ya? Padahal kita cuma lihat highlight-nya. Bandingin kehidupan nyata kita sama versi terbaik hidup orang lain, jelas bikin kita ngerasa kurang. Kadang ekspektasi juga berperan besar. Kita tumbuh dengan ide bahwa kalau sukses, punya ini itu, nanti bakal bahagia. Tapi pas udah sampai di titik itu, kenyataannya nggak selalu sesuai bayangan. Akhirnya, kita malah ngerasa kecewa. Belum lagi kalau kita lupa istirahat. Kita kejar target, pencapaian, validasi, tapi nggak pernah benar-benar berhenti dan ngerasa cukup. Padahal, kadang bahagia itu bukan soal punya lebih, tapi soal bisa jeda dan sadar bahwa kita udah cukup. Dan jujur aja, kadang kita capek, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Kita tertawa di luar, tapi ada air mata yang gak pernah jatuh. Kita pura-pura kuat karena takut dibilang lemah. Padahal wajar kok ngerasa kosong. Wajar merasa bingung. Itu artinya kamu masih manusia. Kamu masih hidup. Dan kamu masih peduli. Jadi, gimana caranya biar gak terus-terusan merasa kurang? Pertama, sadari bahwa kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi proses. Coba nikmati momen-momen kecil. Sarapan enak, tawa bareng teman, tidur nyenyak. Itu semua valid sebagai bentuk bahagia. Kedua, latih rasa syukur. Bukan berarti pasrah, tapi menghargai yang udah ada sambil tetap berkembang. Dan terakhir, bandingin diri kamu sama diri kamu yang kemarin. Bukan sama orang lain di internet. Ingat, kamu manusia. Dan manusia wajar kalau kadang ngerasa kurang. Tapi bukan berarti kamu gak bisa bahagia. Mungkin kamu cuma butuh ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan kalau kamu lagi capek, tarik napas, kamu gak harus buru-buru. Kamu gak sendiri. Kamu tahu gak? Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita paksa diri buat terus produktif, terus tersenyum, terus kuat. Bahkan saat hati kita sedang lelah. Kita bilang ke diri sendiri, ayo jangan manja. Padahal, gak apa-apa kok kalau hari ini kamu gak sekuat biasanya. Kita tumbuh di dunia yang ngasih tahu kalau kebahagiaan itu ada di luar sana. Digaji besar, rumah mewah, pasangan ideal, tapi jarang yang ngajarin kita buat duduk diam. Dan tanya ke diri sendiri, apa kabar hati? Mungkin kamu pernah ngerasa ada ruang kosong di dada yang gak bisa diisi apapun. Dan semakin kamu mencoba menutupinya dengan hal-hal dari luar, semakin terasa sepi di dalam. Tapi coba pelan-pelan deh. Lihat langit, dengar suara angin, rasain napasmu sendiri. Itu juga hidup, dan itu juga berharga. Kamu gak harus selalu tahu arah, gak harus selalu punya jawaban. Kadang cukup dengan bertahan, itu udah luar biasa. Dan kalau kamu lagi ngerasa sendirian, percaya deh, ada banyak orang yang juga sedang berjuang diam-diam. Sama kayak kamu. Jadi tolong, jangan terlalu kejam sama diri sendiri. Kamu layak dapat cinta. Bahkan dari dirimu sendiri. Pelan-pelan aja. Satu napas, satu langkah. Kamu sedang berproses. Dan itu udah cukup.